Pernah dengar pepatah, langit bukan batasnya? Nah, di Hong Kong, itu kayaknya cuma slogan kosong, soalnya langitnya udah penuh sama gedung. Hong Kong dikenal sebagai kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Bayangin aja, ada lebih dari 7.000 gedung yang masing-masing punya lebih dari 14 lantai. Kalau kamu tersesat di sana, jangan harap bisa pakai patokan bangunan tinggi di sebelah sana, karena ya semuanya tinggi. Kota ini benar-benar jadi Tetris vertikal versi dunia nyata. Tapi, bukan cuma gedungnya yang menjulang. Jumlah miliardernya juga nggak kalah tinggi. Banyak orang super kaya dan pengusaha sukses memilih tinggal di Hong Kong karena posisinya strategis. Pusat keuangan global yang punya akses gampang ke pasar Asia, terutama Tiongkok daratan. Kota ini menawarkan iklim bisnis stabil, pajak bersahabat, dan infrastruktur yang bikin investor betah. Namun di balik gemerlapnya, ada sisi lain yang bikin kening berkerut. Banyak warga berpenghasilan menengah ke bawah harus berjuang keras menghadapi biaya hidup yang selangit. Harga properti di sini bikin dompet menjerit. Bahkan ruang sempit berukuran 2 meter persegi bisa disewa dengan harga yang bikin kita berpikir, kayaknya kasur lipat di kantor bukan ide buruk ya. Sebagian orang sampai tinggal di apartemen subdivided, alias unit kecil yang dibagi-bagi jadi kamar seukuran lemari. Di tempat seperti ini, kalau kamu mau merentangkan tangan, pastikan dulu jangan sampai nyenggol tembok, panci, atau tetangga sebelah. Dalam video ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang kehidupan di Hong Kong. Dari geografi, sosial, budaya, sampai sejarahnya yang menarik. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe biar semangat kita menjelajah fakta uniknya nggak kalah tinggi dari gedung-gedung di sana. Secara resmi, Hong Kong adalah daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok sejak 1 Juli 1997, setelah Inggris mengembalikannya ke Tiongkok. Bayangin aja, setelah 150 tahun ngekos di tangan Inggris, akhirnya Hong Kong balik ke rumah induknya. Sistemnya dijalankan berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem, yang intinya sama-sama Tiongkok, tapi aturannya beda. Secara geografis, Hong Kong terletak di pesisir selatan Tiongkok dan mencakup wilayah Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, plus lebih dari 200 pulau kecil. Total luasnya cuma sekitar 1.106 km persegi, kecil tapi padat banget. Karena banyak daerahnya berupa pegunungan dan taman alam, lahan yang bisa dipakai buat pembangunan cuma sekitar 20-25%. Jadi jangan heran kalau harga tanah di sini bisa bikin jantung copot sebelum bayar DP. Dengan populasi sekitar 7,5 juta jiwa, Hong Kong termasuk wilayah yang paling padat di dunia. Mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tionghoa, terutama Kanton, tapi juga ada warga asal India, Pakistan, Filipina, Indonesia, hingga ekspatriat barat. Campur aduk banget, kayak nasi campur versi global. Agama di sini pun beragam. Ada Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Kristen, Islam, Hindu, dan Sikh. Menariknya, banyak warga yang menjalankan beberapa ajaran sekaligus. Jadi kalau kamu tanya, kamu agamanya apa? Mungkin jawabannya, campur, tergantung hari apa. Kehidupan di Hong Kong berjalan cepat, sibuk, dan penuh tekanan. Warga sini kerja dari pagi sampai malam, dan anak-anaknya pun sudah sibuk les sejak kecil. Persaingannya tinggi banget. Bahkan, semut di sini mungkin stres kalau disuruh cari ruang buat jalan. Kontras antara si kaya dan si miskin sangat mencolok. Ada yang hidup di apartemen mewah dengan pemandangan pelabuhan, ada juga yang harus tinggal di rumah peti kamar. Ruangan kecil seukuran ranjang tunggal, tapi dengan harga sewa yang bikin kamu mikir 2 kali buat beli kopi kekinian. Harga makanan juga nggak kalah mahal. Makan sepiring nasi dengan lauk sederhana bisa setara dengan harga buffet di kota lain. Kalau kamu datang ke Hong Kong dengan niat diet, tenang, harga makannya mungkin akan membantu kamu menurunkan berat badan dengan cara alami. Terlepas dari ukuran yang mungil di peta, perekonomian Hong Kong termasuk salah satu yang paling maju dan terbuka di dunia. Kota ini dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan pasar saham yang super aktif, dan jadi rumah bagi bank-bank global serta perusahaan multinasional dari berbagai belahan dunia. Sistem ekonominya mengandalkan perdagangan bebas, layanan keuangan, dan sektor jasa. Nggak heran kalau Hong Kong dijuluki sebagai surganya para pebisnis, karena di sini nggak ada tarif impor,
alias barang datang tanpa drama bea cukai yang bikin stres. Makanya, kota ini jadi pelabuhan dan pusat logistik paling sibuk di Asia. Selain uang dan bisnis, pariwisata juga jadi mesin penggerak ekonomi. Banyak wisatawan datang bukan cuma buat lihat pemandangan, tapi juga buat apa? Belanja sampai koper nggak bisa ditutup. Dari mall mahal sampai pasar malam, Hong Kong punya segalanya. Asal saldo kamu kuat ya. Hong Kong juga punya fasilitas publik modern dan super efisien. Transportasi umumnya termasuk yang terbaik di dunia. Bus, tram, kapal feri, sampai MTR atau kereta bawah tanah yang jalurnya seperti jaring laba-laba digital. Cepat, rapih, dan tepat waktu. Bahkan kalau kamu mau keliling kota tanpa kendaraan, kamu masih bisa berselancar. Bukan di laut, tapi di jaringan Wi-Fi publik. Ya, Hong Kong adalah salah satu kota dengan Wi-Fi publik terluas di dunia. Kamu bisa buka internet di taman, pusat belanja, stasiun, bahkan sambil nunggu bus. Jadi kalau tersesat, kamu tinggal buka peta online, nggak perlu panik nanya arah ke orang yang mungkin juga lagi nyesat. Sejarah Hong Kong. Sebelum jadi kota pencakar langit dan miliarder, Hong Kong dulunya cuma kumpulan desa nelayan dan petani sederhana di bawah kekuasaan dinasti Qing. Penduduknya hidup dari laut dan ladang, dan wilayah ini nyaris nggak punya peran besar di tingkat nasional. Tapi karena letaknya strategis di pesisir Laut Tiongkok Selatan, pelaut dan pedagang sering mampir di sini, kayak tempat istirahat favorit sebelum zaman rest area. Segalanya berubah ketika Inggris datang di abad ke-19, akibat Perang Candu Pertama. Ya, kamu nggak salah dengar, perang gara-gara opium. Tiongkok kalah dan harus menandatangani perjanjian Nanking 1842. Akibatnya, Pulau Hong Kong diserahkan ke Inggris. Dan dari situlah babak kolonial mulai. Tapi Inggris nggak berhenti di situ. Setelah Perang Candu Kedua, 1860, mereka dapat tambahan wilayah Kowloon, memperluas kekuasaan dan memperkuat cengkeraman ekonomi. Pada masa Perang Dunia Kedua, Hong Kong sempat mengalami masa kelam. Setelah Jepang menyerang pada 8 Desember 1941, hanya sehari setelah Pearl Harbor, kota ini jatuh dalam waktu 18 hari, dan tanggal 25 Desember 1941 dikenang sebagai Black Christmas. Bukan karena diskon besar-besaran, tapi karena penderitaan yang luar biasa. Selama pendudukan Jepang, penduduk mengalami represi, kelaparan, dan kerja paksa. Banyak sumber daya dirampas, dan kehidupan sehari-hari berubah jadi perjuangan bertahan hidup. Kondisi baru membaik setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, dan Inggris kembali menguasai Hong Kong. Pasca perang, Hong Kong mulai bangkit dari reruntuhan dan berubah drastis. Dari pelabuhan kecil, kota ini menjelma jadi pusat industri dan keuangan global. Tahun 50-an sampai 80-an, banyak pengungsi dari Tiongkok datang membawa modal dan keterampilan, mendorong sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik berkembang pesat. Ekonomi pasar bebas ala Inggris buat bisnis tumbuh subur, dan posisi strategis Hong Kong bikin perdagangan makin rame. Menjelang akhir 1980-an, sektor jasa keuangan dan pariwisata pun melejit, menjadikan kota ini macan Asia dalam arti sebenarnya, minus belangnya aja. Ketika masa sewa wilayah New Territories mendekati akhir, 1997, Inggris dan Tiongkok mulai berunding soal masa depan Hong Kong. Setelah negosiasi panjang, mereka menandatangani deklarasi bersama Sino-Britania 1984. Isinya, Inggris setuju mengembalikan seluruh wilayah Hong Kong kepada Tiongkok, dan Tiongkok berjanji memberikan otonomi tinggi di bawah prinsip satu negara, dua sistem, alias satu rumah besar, tapi kamarnya boleh punya aturan sendiri. Akhirnya, pada 1 Juli 1997, Hong Kong resmi diserahkan kembali ke Tiongkok dalam upacara megah. Momen itu menandai berakhirnya 156 tahun kekuasaan kolonial Inggris dan dimulainya babak baru dalam sejarah Hong Kong. Fakta menarik, sekitar 80% wilayah Hong Kong tidak bisa dihuni. Dari total luas 1.100 km persegi, cuma sekitar 20% yang bisa dipakai buat bangunan dan perumahan. Sisanya pegunungan, hutan, dan taman nasional. Jadi kalau kamu lihat peta Hong Kong dan berpikir, wah luas juga ya. Ingat,
Sebagian besar itu cuma hijau-hijau yang gak bisa dibangun. Akibatnya, sebagian besar penduduk tinggal di gedung tinggi yang saling berdempetan. Di sini, pemandangan langit biru bisa jadi barang jangka. Soalnya yang kelihatan dari jendela kebanyakan jendela orang lain. 1. Penduduk Hong Kong punya tradisi unik saat merayakan ulang tahun. Mereka makan mie panjang. Tapi bukan sembarang mie. Karena konon katanya, semakin panjang mie yang dimakan, semakin panjang juga umur dan keberuntungan yang datang. Jadi, kalau ada yang kasih kamu sepiring mie waktu ulang tahun, itu bukan cuma makanan, tapi doa dalam bentuk karbohidrat. 2. Selanjutnya, pendidikan di Hong Kong juga patut diacungi jempal. Pemerintah menjamin pendidikan gratis hingga usia 12 tahun, mencakup sekolah dasar lengkap dengan buku dan fasilitas pendukung. Tujuannya jelas, semua anak tanpa pandang status bisa mendapat kesempatan belajar yang sama. Dan karena sistem pendidikannya terkenal ketat dan berkualitas tinggi, anak-anak di sini sudah diajar disiplin sejak dini. Bahkan, PR mereka kadang lebih banyak dari laporan keuangan kantor. 3. Kalau bicara soal kuliner, siapa sih yang gak kenal dimsum? Makanan kecil asal Guangdong ini jadi ikon Hong Kong yang mendunia. Dimsum biasanya disajikan di restoran teh, tempat orang-orang nongkrong sambil ngemil pansit, siomay, atau bakpao. Di sini, ritualnya sederhana tapi sakral. Duduk, pesen teh, ngobrol, dan makan sampai perut bilang stop, tapi tangan masih bilang, satu lagi aja deh. 4. Tapi kehidupan di Hong Kong gak selalu tenang. Karena berada di pesisir Asia Timur, kota ini sering kena topan antara Mei hingga November. Angin kencang dan hujan deras bisa datang tiba-tiba, bikin warga jadi ahli memantau perakiraan cuaca. Di Hong Kong, kalau ada orang bawa payung besar dan jas hujan tebal, bukan berarti mau naik gunung, bisa jadi cuma mau beli susu di minimarket. 5. Berikutnya, fakta yang cukup bikin termangah. Hong Kong termasuk salah satu kota terkaya di dunia. Gaya hidup mewah udah kayak standar nasional di kalangan elit. Mobilnya Rolls-Royce semua. Bahkan jumlahnya per orang lebih banyak daripada di negara lain. Kalau di kota lain Rolls-Royce cuma bisa dilihat di film, di Hong Kong kamu bisa lihat di lampu merah 3 biji sekaligus. 6. Gak cuma kaya, penduduk Hong Kong juga pinter-pinter banget. Rata-rata skor IQ di sini sekitar 107, termasuk yang tertinggi di dunia. Anak-anak di Hong Kong dikenal rajin belajar, disiplin, dan kompetitif. Jadi kalau kamu main catur sama bocah SD di sana, hati-hati, bisa-bisa kamu kalah dalam 3 langkah dan cuma bisa bilang, ulang lagi ya. 7. Selain pinter dan kaya, Hong Kong juga jadi magnet wisata dunia. Pada tahun 2024, kota ini menempati peringkat keempat sebagai destinasi paling banyak dikunjungi di dunia, dengan lebih dari 20 juta wisatawan internasional. Dari Victoria Peak yang pemandangannya bikin mata adem, Disneyland Hong Kong yang bikin anak-anak dan orang dewasa teriak bahagia, sampai ke Avenue of Stars yang mirip versi Asia dari Hollywood Walk of Fame. Dan tentu saja, dimsumnya yang legendaris, plus kehidupan malamnya yang gak kalah berkilau dari lampu-lampu kotanya. 8. Ngomong-ngomong soal transportasi udara, Bandara Internasional Hong Kong adalah salah satu yang tersibuk di dunia. Bayangin, tiap tahun ada lebih dari 53 juta penumpang yang datang dan pergi, belum lagi kargo yang mencapai hampir 4 juta ton. Untuk mengatasi lonjakan itu, mereka bahkan membangun 3 landasan pacu baru. Karena di Hong Kong, pesawat ngantri buat lepas landas tuh kayak mobil ngantri di parkiran mall waktu akhir pekan. 9. Dan ini dia fakta terakhir, yang agak unik tapi masuk akal. Karena harga tanah di Hong Kong super mahal, ada tradisi menggali kembali makam setelah 6 hingga 7 tahun untuk memberi ruang bagi jenazah baru. Tulang-tulang belulang yang sudah lama kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus seperti kolumbarium. Tradisi ini dianggap solusi praktis, hemat lahan, tetap hormat pada leluhur, dan tentu saja nggak bikin antrian makam makin panjang. Bisa dibilang di Hong Kong, bahkan setelah meninggal pun, real estate tetap jadi topik panas. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang Hong Kong. Dari mie panjang sampai topan, dari Rolls-Royce sampai dimsum. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like,
tulis komentar, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga umur kamu panjang kayak mie ulang tahun warga Hong Kong.